Kami dari kelompok 2, saya Rizky Aditya. Saya Rita Luciana. Saya Putri Adelia Setiarini. Saya Riyadi Prasetyo. Saya Nova Fitria. Dan saya Rizal Lahiratul Tabani. Kami akan mempersembahkan sebuah video kompilasi untuk menyelesaikan konflik dalam internal organisasi. Selamat menyaksikan. Suatu hari, di suatu perusahaan properti di Kota Malang, terdapat sebuah masalah internal antara rekan kerja di salah satu divisi. Selamat siang rekan-rekan semua. Siang Bu Rita. Maksud dari rapat kita pada siang hari ini untuk membahas mengenai ide saya dan rekan saya untuk menaikkan harga klaster di perumahan kita. Bagaimana menurut pendapat saudara-saudara? Alasan rekan sekalian ini apa ya untuk menaikkan harga dari klaster perumahan kita? Karena menurut pendapat kita nggak bisa stuck di harga dan juga standar perumahan kita yang seperti itu saja, Mas. Nanti kita akan kalah dengan kompetitor yang lainnya. Tapi emang dari perusahaan kita berdiri Bu, ini emang kita itu menargetkan pasar, segmentasi pasar kita ini itu di pasar segmentasi menengah ke bawah. Biar orang-orang yang menang pendapatan kecil itu bisa merasakan memiliki perumahan klaster seperti itu. Tapi Pak, kalau kita tetap stuck di masyarakat menengah aja, pastinya kita nggak bisa dong memperluas pangsa pasar kita. Kan emang dari awal tadi kita emang udah segitu, Bu. Tapi masalahnya kita nggak bisa, Bu, untuk tetap stuck standar di situ saja. Nanti kita akan kalah dengan kompetitor lain yang mana kita takutnya nanti konsumen pasar dari kita itu nggak berminat lagi dengan perumahan yang kita jual. Kenapa bisa nggak minat? Padahal kita menjual harga perumahan itu jauh lebih murah. Nah kalau kita tetap di harga yang murah segitu, pastinya kita nggak bisa dong menyediakan fasilitas yang maksimal. Kita perlu menaikkan harga, tetapi kita juga memaksimalkan fasilitas yang kita sediakan begitu Bu. Gini ya Bu, setelah saya baca, saya cari-cari ini dari tadi ini baru ketemu. Ini aja nih ya, nih ada beberapa konsumen di perumahan kita itu yang udah DP. Ini bisa dilihat, dia itu baru DP, tapi dia itu kabur karena apa nggak bisa bayar cicilan dengan harga kita yang relatif rendah. Terus kalau emang mau kita dinaikkan harganya, bukannya malah nggak ada yang datang ke perumahan kita lagi. Jadi begini Pak, apabila kita menaikkan target pangsa pasar kita yang pendapatannya di atas rata-rata dari UMR di Kota Malang ini, kemungkinan mereka akan bisa membayar perumahan itu secara tepat waktu dan nggak molor-molor seperti target pasar kita yang sebelum-sebelumnya. Setelah perdebatan yang cukup panjang, tak ditemukan solusi dari kedua pendapat yang ada. Ditakutkan masalah tersebut akan mengakibatkan perpecahan di divisi tersebut. Akhirnya sang manajer turun tangan untuk menangani masalah ini. Selamat siang Bu Rita dan Pak Rian. Siap Sayid. Kehadiran kalian di sini adalah keinginan saya untuk mengetahui apa yang terjadi, konflik apa yang sudah terjadi di divisi kalian sampai terdengar di telinga saya. Untuk itu saya ingin mendengar dari POV Bu Rita. Jadi begini Pak, menurut pendapat saya dan juga rekan saya Putri Aditya, kami ingin menaikkan grade dari perumahan kita. Dengan tujuan apa? Agar pangsa pasar kita lebih luas dan juga kita tidak kalah dengan kompetitor yang lain. Dimana kami takutnya mereka tidak berminat dengan perumahan kita, dimana perumahan kita masih standar di situ-situ saja. Untuk POV dari Pak Rian sendiri bagaimana Pak? Gini Pak ya, ini kan pendapatnya Bu Rita sama Bu Adil ini kan ingin meningkatkan harga dari klaster perumahan kita. Namun Pak, sejak berdirinya perusahaan perumahan kita ini sudah dikenal dengan klaster perumahan dengan harga yang terjangkau gitu. Yang orang-orang biasa pun itu bisa mengambil klaster perumahan di perusahaan kita ini. Jadi semisal harganya dinaikkan, saya takutnya nggak ada lagi Pak yang datang ke perumahan kita. Seperti itu. Baik, POV dari Bu Rita dan Pak Rian. Nah, keduanya memang sesuai dengan kerja yang ada di the base yang sudah saya berikan kepada Bu Rita dan Pak Rian. Tapi di sini kita harus menemukan jalan tengah untuk apa? Untuk mengetahui atau kita bareng-bareng ambil jalan itu agar bisnis kita bisa berjalan dengan lancar. Berdasarkan dari POV Bu Rita dan Pak Rian tadi, bisa saya simpulkan bahwasanya kalian terjadi miskomunikasi dalam pembahasan pasar ini.
kita bisa menambah klaster baru di Gurita dan Parian. Kita bisa menambah klaster VIP agar bisa bersaing dengan jet PLN atau segala macamnya. Dengan klaster VIP itu kita bisa mensasar dari target kita itu target yang menengah ke atas. Jadi kita bisa menambah klaster tersebut, dan untuk klaster bawah kita bisa menyesuaikan, tetapi tidak kita rubah karena sudah banyak yang DP ke kita juga, dan itu pendapatan kita juga sudah stabil. Jadi kita bisa menyaingi kompetitor dengan menambah klaster baru tersebut. Nah, untuk ini dari Pak Arya dan Gurita, apakah dapat dipahami mengenai alternatif solusi yang dapat saya berikan dengan menambah klaster baru VIP ini? Baik Pak, terima kasih atas solusinya. Dari saya dan juga rekan saya setuju dengan pendapat Bapak. Kalau menurut saya, kalau untuk pendapat yang Pak Adit berikan kepada solusi dari yang Pak Adit berikan kepada kami, saya juga menerima Pak. Kalau semisal untuk menambah, jadi klaster yang lama atau klaster dengan harga yang terjangkau itu tetap kita pertahankan karena memang segmentasi pasar kita di situ. Namun memang kalau perusahaan kita ingin mensasar pasar yang baru, saya juga sangat support kok Pak. Baik, kalau gitu Pak Arya dan Gurita bisa segera mendiskusikan untuk mengeksekusi klaster baru ini bagaimana, dan bisa berjabat tangan terlebih dahulu untuk perdamaian ini. Setelah sang manajer turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut, akhirnya ditemukan solusi. Dari tindakan yang dilakukan oleh sang manajer, dapat dilihat bahwasannya manajer menggunakan gaya kepemimpinan transformasional untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mendukung kerjasama tim dan memulihkan produktivitas melalui inovasi dengan menambah klaster VIP.